Selamat bertemu kembali. Kali ini saya akan membahas materi pembelajaran matematika, yaitu eksponen atau perpangkatan dan logaritma, yang merupakan inverse atau balikan dari eksponen atau perpangkatan. Baik, langsung saja kita ke materi tersebut. Ya, kita mulai dari materi yang pertama, yaitu eksponen. Yang pertama perlu kita ketahui dari eksponen ini, tentu terlebih dahulu kita harus mengenal dari sifat-sifat eksponen. Jadi di sini ada beberapa sifat dari eksponen yang perlu kita ketahui, yang nantinya gunanya itu adalah untuk mempermudah kita di dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan eksponen itu sendiri. Jadi nanti manfaatnya, seandainya ada persoalan eksponen, kita bisa lebih mudah di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memahami sifat-sifat dari eksponen ini. Yang pertama adalah apabila ada dua buah eksponen, ya, maksud saya ada operasi eksponen yaitu perkalian, di mana bilangan pokoknya di sini adalah A dengan pangkat M dikalikan dengan bilangan pokok A lagi dengan pangkat N, maka untuk penyelesaiannya bisa kita sederhanakan karena bilangan pokoknya sudah sama, yaitu A dengan A, maka disederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Ingat, seandainya bilangan pokok sama, punya pangkat yang beda dengan operasi perkalian, maka menjadi bilangan pokoknya cukup dituliskan 1 dengan pangkatnya dijumlahkan. Ini adalah sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, sebaliknya apabila suatu bilangan eksponen dengan bilangan pokok A, ya, pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Kalau tadi perkalian adalah dijumlah, maka untuk pembagian adalah sebaliknya, yaitu dikurang. Sehingga hasilnya adalah A pangkat M dikurang N. Untuk sifat yang ketiga, atau yang C, apabila ada suatu bilangan pokok, yaitu A dikalikan B, dipangkatkan M. Jadi pangkatnya hanya 1 M, maka pangkatnya itu bisa dipisahkan menjadi A pangkat M dikalikan B pangkat M. Ya. Misalnya begini. Ya, misalkan saja 2 ya dikali 5 misalnya, ya, 2 dikali 5, kemudian kita pangkatkan 3 misalnya, maka ini menjadi 2 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 3. Ya. Kita lihat kalau 2 kali 5 itu 10. Kemudian pangkat 3. 10 pangkat 3 artinya ini adalah 1000. Ya. Nah, kalau 2 pangkat 3 itu adalah 8. Kemudian dikalikan 5 pangkat 3 itu adalah 125. 125, ya. Ini dikalikan
Sehingga 8 dikalikan 125 ini juga hasilnya sama 1000 juga. Ya. Maka sifat yang ketiga itu memenuhi. Begitu juga sifat yang keempat di sini, seandainya bilangan pokok A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka sama saja juga menjadi A pangkat M dikalikan dengan N. Ya, jadi pangkat dipangkatkan lagi sama menjadi perkalian di sini. Ya. Kemudian untuk sifat yang kelima, apabila bilangan pokok A pangkat P dikalikan bilangan pokok B pangkat Q dipangkatkan lagi N, ini juga kelanjutan dari sifat yang keempat tadi, maka N ini dikalikan dengan P dikalikan juga dengan Q, ya, seperti ini. Begitu juga kalau pembagian, ya, pembagian juga sama. Seandainya A pangkat P dibagi B pangkat Q kemudian dipangkatkan semuanya dengan N, maka hasilnya adalah A pangkat P kali N dibagi dengan B pangkat Q kali N. Nah, kemudian yang ke-7, ya, kita lihat kalau A pangkat 0. A itu merupakan bilangan berapapun, kalau dipangkatkan 0 itu nilainya adalah 1. Dengan syarat bahwa A itu tidak sama dengan 0. Kemudian kalau ada pangkat negatif, misalnya A pangkat min M, ini bisa menjadi pangkat positif dengan syarat dibalik menjadi pecahan 1 per A pangkat N. Ya, ini untuk beberapa sifat eksponen. Ada 8 sifat ini. Sekali lagi saya tekankan, ini adalah untuk mempermudah di dalam penyelesaian permasalahan eksponen yang ada. Kemudian yang berikutnya untuk fungsi eksponen. Fungsi eksponen dengan bilangan pokok A mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Jadi fungsi dari X di mana A pangkat X atau Y itu adalah fx sama dengan A pangkat X, ya. Jadi yang merupakan fungsi di sini adalah yang ini. Oke, itu mengenai pengantar dari eksponen. Kemudian yang berikutnya adalah contoh dari permasalahan eksponen itu sendiri. Di sini saya buatkan 2 buah contoh. Yang pertama itu adalah hitunglah hasil perpangkatan, ya, dari 27 pangkat 2 per 3. Kemudian yang kedua adalah 0,25 pangkat min 2. Kita lihat penyelesaiannya. 27 pangkat 2 per 3. Ya, 27 pangkat 2 per 3 ini supaya bisa kita selesaikan dengan mudah, maka angka 27 sebagai bilangan pokok ini kita sederhanakan terlebih dahulu, yaitu 3 pangkat 3, ya. 3 pangkat 3 artinya 3 dikalikan 3 dikalikan 3 itu nilainya 27, kemudian baru dipangkatkan 2 per 3. Nah, sehingga di sini menghasilkan 3 pangkat 3 pangkatkan lagi 2 per 3. Artinya ini menjadi 3 pangkat 3, ya. Karena dipangkatkan lagi, ini menjadi kali 2 per 3. 2 per 3. Sehingga 3 di sini, ya. Dengan 3 penyebutnya ini bisa disederhanakan. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2, ya. 3 pangkat 2 itu adalah nilainya 9, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya pecahannya adalah desimal, di sini adalah 0,125 pangkat min 2. Nah, 0,125 ini bisa kita buat pecahan
atau kita buat menjadi pecahan biasa, yaitu 125 ya, 125 per 1000 ya, per 1000. Sehingga kalau kita sederhanakan, sama-sama dibagi 125 itu menjadi 1/8. Sehingga 1/8 ini ya bisa kita naikkan pangkatnya menjadi pangkat min 3. Kenapa? Karena 8 ini kan sama artinya ini adalah 1/2 pangkat 3 ya. 2 kali 2 kali 2 itu adalah 8, sehingga dinaikkan pangkatnya menjadi pangkat min 3. Nah, pangkat kemudian dikalikan dengan pangkat lagi, sama juga kita kalikan saja menjadi 2 pangkat 6. 6 itu berasal dari min 3 dikalikan dengan min 2. Min dikalikan dengan min itu hasilnya tetap positif, sehingga 2 pangkat 6 itu hasilnya adalah 64. Ya, mudah-mudahan dengan contoh ini cukup memperjelas dari sifat-sifat eksponen yang ada di depan tadi. Kemudian kita teruskan ke persamaan eksponen ya. Nah, persamaan eksponen ini ada beberapa bentuk yang perlu kita pahami. Yang bentuk pertama adalah jika suatu persamaan eksponen dengan bilangan pokok A ya, pangkat fx sama dengan 1, maka fx-nya pasti bernilai 0 ya. Fx-nya akan bernilai 0. Misalnya begini, misalnya 2 pangkat 3x ya, 3x min 1 misalnya seperti ini sama dengan 1 ya, sama dengan 1, maka artinya bahwa 3x min 1 ini pasti akan bernilai 0, bernilai 0 ya. Sehingga 3x min 1 itu sama dengan 0, sama dengan 0 ya. Sehingga 3x itu 3x sama dengan 1, sama dengan 1, sehingga x-nya adalah 1/3. Seperti itu maksudnya ya. Jadi sekali lagi, kalau ada bilangan pokok A dengan pangkat fx sama dengan 1, maka kita langsung ambil saja bahwa fx itu sama dengan 0, sehingga akan ketemu nilai variabel yang dicari. Kemudian yang B, bentuk dari bilangan pokok A pangkat fx sama dengan bilangan pokok A pangkat p, maka fx tentu akan sama dengan p. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sama-sama A ya. Kemudian yang ketiga, jika bilangan pokoknya A dengan pangkat fx sama dengan bilangan pokok A sama dengan gx, tentu saja juga sama saja bahwa fx itu akan sama dengan gx ya. Baik, saya lanjutkan ke yang keempat ya. Yang keempat, apabila bilangan pokok A ya dengan pangkat fx itu sama dengan bilangan pokok B dengan pangkat juga fx, maka nilai fx ini juga sama dengan 0 ya. Jadi kalau bilangan pokok berbeda dengan pangkat yang sama, maka pangkatnya itu akan bernilai 0. Kemudian bentuk yang kelima, apabila bilangan pokok A dengan pangkat fx
sama dengan bilangan pokok B dengan pangkat Gx, maka ini diubah menjadi Fx-nya, Fx-nya ini maju menjadi Fx log A itu sama dengan Gx log B, ya. Kemudian yang keenam, apabila bentuk dari fungsi h pangkat Fx, ya, sama dengan fungsi hx pangkat Gx, ya. Jadi hx ini sama-sama fungsi, ya, yang sama dengan pangkat yang beda, maka ini fx-nya pasti bisa sama dengan Gx, atau hx itu juga menjadi bernilai 1, bisa juga bernilai 0, dan juga bisa juga bernilai min 1. Kemudian bentuk yang terakhir, apabila punya bentuk yang identik seperti ini, maksudnya A itu suatu konstanta, ya, suatu bilangan, kemudian dikalikan dengan bilangan pokok A pangkat Fx, ya, kuadrat, ditambah B juga suatu konstanta, kali A pangkat Fx plus C. Nah, konsep ini atau bentuk ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat, sehingga penyelesaiannya nanti juga bisa diselesaikan dengan cara-cara dari persamaan kuadrat itu sendiri. Sebagai contoh bisa kita lihat contoh yang pertama, ya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen. Ya, persamaan eksponen di sini adalah misalnya contohnya 1/9 pangkat X plus 2 sama dengan 81. 1/9 ini bisa kita lihat di sini, dan 81 juga bisa kita lihat di sini. Maksudnya adalah 1/9 itu sama dengan 1/9 pangkat 1. Sehingga kalau pangkatnya dinaikkan, maka menjadi 9 pangkat min 1, kemudian pangkat X plus 2. Ya. Kemudian 81 itu juga dibuat menjadi bilangan pokoknya 9 juga. Karena 81 berarti 9 pangkat 2. Nah, di sini sudah punya bilangan pokok yang sama, yaitu 9. Ya. Jadi, dengan bilangan pokok yang sama, bisa kita hilangkan bilangan pokok tersebut, sehingga menjadi min 1, min 2. Nah, kenapa min 1, min 2? Karena di sini X plus 2. X dikalikan min 1 adalah min X, kemudian 2 dikalikan min 1 adalah min 2, sama dengan 2. Sehingga di sini min X sama dengan 2 plus 2, ya, yang ini pindah ruas menjadi plus 2, sehingga sama dengan 4. Sehingga nilai X itu sama dengan min 4, dengan sama-sama ini tadi dikalikan dengan min 1, ya, dikalikan dengan min 1, sehingga min X dikalikan min 1 itu adalah X, kemudian 4 dikalikan min 1 itu adalah min 4. Sehingga himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen ini adalah bernilai min 4, atau X-nya adalah bernilai min 4. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, kalau bentuknya identik dengan bentuk dari persamaan kuadrat. Ya, sebagai contoh di sini 3 pangkat 2x min 2 pangkat, maksud saya 3 pangkat 2x min 2 kali 3 pangkat x min 3 sama dengan 0. Nah, ini bisa kita lihat di sini kalau saya tandai, ya. Di sini 3 pangkat x, ya. Kemudian di sini juga ada 3 pangkat X. Seandainya 3 pangkat X ini dimisalkan A, ya. 3 pangkat X ini dimisalkan A, maka bisa
diperoleh menjadi persamaannya A pangkat 2 ya, A pangkat 2 karena 3x-nya tadi A, 2-nya masih, sehingga di sini menjadi A pangkat 2 min 2, kemudian 3 pangkat x-nya lagi, ini menjadi A ya, min 2A min 3 sama dengan 0 ya. Jadi ini sudah menjadi bentuk dari persamaan kuadrat. Maka persamaan kuadrat ini bisa kita faktorkan ya untuk mencari nilai A, sehingga diperoleh A plus 1 dikalikan A min 3 sama dengan 0. Sehingga untuk nilai A yang pertama ini diperoleh min 1, dan A yang kedua ini diperoleh 3. Namun kita tidak mencari A ya, yang kita cari adalah nilai X, sehingga A ini kita kembalikan ke bentuk awalnya, yaitu 3 pangkat X ya. Kalau 3 pangkat X itu sama dengan min 1 ya, saya ulangi, kalau 3 pangkat X itu sama dengan min 1, maka X itu tidak ada nilainya. Kenapa tidak ada nilainya? Karena di sini adalah bernilai negatif. Kemudian yang kedua, A sama dengan 3 ya. Dimana A itu tadi adalah 3 pangkat X. 3 pangkat X sama dengan 3. Maka X-nya adalah 1. Karena 3 itu sama artinya juga 3 pangkat 1. Dengan bilangan pokok yang sama, maka diperoleh pangkatnya saja, yaitu X sama dengan 1. Sehingga diperoleh penyelesaian bahwa nilai X dari persamaan tersebut adalah bernilai 1. Ya, seperti itu. Kemudian bagaimana untuk bentuk pertidaksamaannya? Nah, untuk bentuk pertidaksamaan ini ada beberapa persyaratan yang perlu kita ketahui ya. Yang pertama, apabila nanti nilai bilangan pokok A itu lebih besar daripada 1 ya. Kalau bilangan pokok A lebih besar daripada 1, maka jika A pangkat Fx itu lebih besar atau sama dengan A pangkat Gx, maka nilai Fx itu tentu lebih besar atau sama dengan Gx ya. Sebaliknya, jika A pangkat Fx itu lebih kecil atau sama dengan A pangkat Gx, maka Fx itu tentu lebih kecil atau sama dengan Gx ya. Itu kalau bilangan pokoknya lebih daripada 1. Jadi tanda tidak berpengaruh ya. Tanda tidak berpengaruh di sini. Kalau lebih besar, maka ini juga tetap lebih besar. Kalau lebih kecil, di sini juga tetap lebih kecil. Sebaliknya yang kedua, apabila bilangan pokok A itu berada di antara 0 dan 1. Artinya adalah nilai A ini, nilai A atau bilangan pokok ini bernilai bilangan pecahan ya, pecahan yang kurang dari 1 namun lebih besar daripada 0. Contohnya misalnya setengah, misalnya seperti itu. Maka jika A pangkat Fx lebih besar atau sama dengan A pangkat Gx, maka di sini kalau tandanya di sini lebih besar atau sama dengan, maka di sini akan menjadi sebaliknya, menjadi lebih kecil sama dengan ya. Begitu juga ketika nilai A pangkat Fx lebih kecil daripada A pangkat Gx, di sini adalah lebih kecil, maka yang terjadi adalah Fx itu akan menjadi lebih besar daripada nilai Gx-nya ya. Sekali lagi, ini kalau nilai dari bilangan pokok A ini di antara 0 sampai dengan 1 atau bernilai pecahan.
Kita lihat contohnya. Di sini perintahnya tentukan batas-batas nilai X yang memenuhi pertidaksamaan eksponen berikut ya. Saya berikan ini beberapa contoh. Contoh yang A, misalnya di sini 5 pangkat X kuadrat plus X min 7 itu lebih kecil daripada 25 pangkat X min setengah. Nah, ini punya bilangan pokok yang masih berbeda ya. Untuk menyelesaikannya, bilangan pokok ini tentu harus kita samakan. Caranya, di sini 5 pangkat X kuadrat plus X min 7 ini tetap. Kemudian 25 ini menjadi 5 pangkat 2. Ya, 5 pangkat 2 dikalikan X menjadi 2X. Kemudian 2 dikalikan min setengah itu adalah min 1. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya bisa kita operasikan ya dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan bilangan pokoknya. Menjadi di sini X kuadrat plus X min 7, ini adalah pangkat di sini ya, lebih kecil dari 2X min 1. Di sini tanda tidak berubah karena bilangan pokoknya tadi adalah angka 5. Di mana 5 ini lebih besar daripada 1 ya. Sehingga di sini menjadi X kuadrat ya. Ini sebaiknya kita ubah dulu ke persamaan ya. Menjadi X kuadrat plus X min 7. Kita ubah sementara ke persamaan dulu. 2X min 1. Kemudian ini menjadi X kuadrat kemudian 2X pindah ruas ke sini ya, menjadi X dikurang 2X menjadi min X. Kemudian min 7 ditambah ya, ini pindah ruas ditambah 1 menjadi min 6. Min 6 sama dengan 0. Ya, baru ini yang difaktorkan. Ini difaktorkan. Faktor dari 6 itu adalah 2 dan 3 ya. Karena di sini tandanya min, maka di sini min, di sini plus, sehingga X yang satunya itu adalah min 2. Ini adalah min 2 ya. Dan X satunya lagi itu adalah 3. Ini adalah 3. Sehingga di sini batasannya adalah min 2 dan 3. Nah, kemudian untuk mengetahui wilayah mana yang nanti memenuhi, bisa kita uji ya. Kita uji caranya bagaimana? Misalnya kita ambil angka 0, yaitu di antara min 2 dan 3. Kenapa diambil angka 0? Supaya nilainya lebih sederhana. Nah, 0 ini kita masukkan untuk menggantikan nilai X yang ada di sini ya. Untuk menggantikan nilai yang ada di sini, sehingga ini 0 pangkat 2 itu tetap 0 dikurang X, X-nya 0, berarti 0 dikurang 0 min 6. Min 6 itu lebih kecil daripada 0 ya. Min 6 lebih kecil daripada 0. Ini adalah pernyataan benar ya. Maka di sini adalah memenuhi ya, memenuhi. Jadi yang memenuhi ini adalah di antara di antara min 2 dan 3 ya.
Sebaliknya, yang lebih kecil dari min 2 atau yang lebih besar daripada 3 itu kalau kita ujikan ke sini pasti tidak akan memenuhi. Misalnya saya ambil misalnya min 3 ya. Min 3 lebih kecil dari min 2. Kita masukkan di sini min 3 pangkat 2 itu adalah 9 dikurang min 3. Min dengan min menjadi plus. Jadi 9 ditambah 3, 12. 12 dikurang 6. Itu adalah 6 lebih kecil daripada 0. Itu pernyataan yang salah. Ya, sehingga di sebelah sini tidak memenuhi. Begitu juga kalau kita ambil angka yang di sebelah sini. Pasti juga tidak akan memenuhi. Sehingga nilai yang memenuhi itu adalah angka yang berada di antara min 2 dan 3 ya, di antaranya. Berikutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua misalnya bilangan pokoknya di sini sepertiga ya, di sini 1/27. Ya, sepertiga ataupun 1/27 itu adalah lebih kecil daripada 1. Ya, lebih kecil daripada 1. Yang perlu kita ingat adalah nanti tanda di sini. Baik, kita lihat di sini penyelesaiannya. Sepertiga pangkat 2x plus 4 lebih besar daripada 1/27 pangkat sepertiga x kuadrat plus sepertiga ya. Nah, di sini bilangan pokoknya disamakan yaitu menjadi sepertiga ya. Nah, 1/27 menjadi sepertiga artinya di sini adalah tadi menjadi sepertiga pangkat 3 ya, sepertiga pangkat 3, sehingga dikalikan dengan sepertiga e kuadrat menjadi e kuadrat dikalikan dengan sepertiga menjadi 1. Nah, kalau bilangan pokoknya sudah sama bisa dihilangkan sementara bilangan pokoknya dengan syarat di sini adalah tanda menjadi lebih kecil ya, tandanya lebih kecil menjadi 2x plus 4 lebih kecil dari x kuadrat plus 1. Nah, sementara ini kita buat persamaan dulu menjadi 2x plus 4 ya, plus 4 itu sama dengan x kuadrat plus 1 ya. Kemudian ini menjadi x kuadrat, kemudian 2x nya pindah ke sini menjadi min 2x ya. Kemudian 4 nya juga pindah ke sini menjadi min 3 sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Sehingga ini bisa kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi di sini 1, di sini 3. Kemudian di sini karena ini min 2 berarti di sini min, di sini plus. Sehingga x yang pertama itu adalah min 1 ya, min 1, dan x yang kedua itu adalah 3. X nya 3 ya. Maka di sini pembatasnya adalah min 1 dan di sini adalah 3. Nah, setelah kita dapatkan batasannya min 1 dan 3, kita uji lagi dengan angka 0 di sini ya. Kemudian angka 0 ini kita masukkan ke pertidaksamaan tadi. Ya, 2 dikali 0 itu adalah 0. Kemudian ditambah 4 berarti 4. Ya, berarti 4 ini. 4 itu lebih kecil dari min
4 lebih kecil dari ini X ya, X nya 0, 0 kuadrat 0 plus 1, jadi nilainya juga 1. Di sini 4 lebih kecil dari 1 ya. 4 lebih kecil dari 1 itu adalah pernyataan yang salah ya, salah, sehingga yang memenuhi adalah di daerah yang sebaliknya ya, di daerah yang sebaliknya, yaitu di mana nilai-nilai yang lebih kecil daripada min 1 atau nilai-nilai yang lebih besar daripada 3, sehingga penyelesaiannya di sini menjadi X lebih kecil daripada min 1 atau X lebih besar dari 3, yaitu yang akan memenuhi nilai-nilai yang ada di sini ya. Nah, itu mengenai contoh-contoh dari pertidaksamaan eksponen. Baik, yang selanjutnya kita lanjutkan ke logaritma. Logaritma itu apa? Logaritma itu adalah inverse atau balikan dari perpangkatan atau eksponen ya. Jadi sekali lagi bahwa logaritma itu adalah inverse atau balikan dari satu atau suatu perpangkatan atau eksponen. Nah, di sini juga ada beberapa sifat sama dengan eksponen tadi ya, di mana sifat ini adalah tujuannya juga sama, yaitu untuk mempermudah kita di dalam menyelesaikan bentuk-bentuk dari permasalahan logaritma itu sendiri. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah sifat logaritma di sini A log A, artinya bilangan ya dengan yang dilogaritmakan itu A, dengan logaritmanya juga A, maka nilainya akan bernilai 1 ya. Jadi kalau ini sama ya, antara bilangan yang dilogaritmakan dengan logaritmanya, maka nilainya akan menjadi 1. Kemudian yang berikutnya, nah ini sering muncul ya, apabila A log X kali Y, di sini perkalian, ini bisa kita uraikan menjadi A log X, di sini menjadi plus ya, A log X plus A log Y ya. Jadi bilangan yang dilogaritmakan bisa dipisahkan X dan Y, dengan bilangan pokoknya tetap sama-sama A di sini. Begitu juga di sini kalau bentuknya pembagian yang ketiga ya. Jadi A log X dibagi Y ya. Maka bisa menjadi A log X min A log Y. Kemudian sifat yang keempat, jika ada bilangan dengan bilangan pokok A ya, bilangan yang dilogaritmakan itu X pangkat N. Nah, pangkat N ini bisa maju ke depan ya sebagai konstanta ya, kemudian yang dikalikan dengan logaritmanya, yaitu menjadi N kali A log X. Kemudian sifat yang kelima, apabila bentuknya seperti ini, A log X ya, bilangan logaritma dengan bilangan pokok A ya yang dilogaritmakan X ya, maka ini bisa menjadi log X ya dibagi dengan log A dengan bilangan pokok ini sama ya, bilangan pokok sama, berapapun angkanya silahkan, tapi merupakan bilangan pokok yang sama. Atau juga bisa dibuat menjadi 1/, dengan syarat bilangannya dibalik antara X dan A. Jadi bilangan dengan bilangan pokok X ya, bilangan yang dilogaritmakan itu menjadi A ya, di sini seperti itu. Kemudian sifat yang keenam, apabila ada A log X kemudian dikalikan X log Y, di sini sama ya, antara bilangan yang dilogaritmakan
dengan bilangan pokok di logaritma berikutnya, maka bisa menjadi disederhanakan menjadi A log Y, ya. Bisa menjadi A log Y. Jadi bentuknya sudah relatif yang sederhana, ya. Kemudian sifat yang berikutnya, yang ketujuh, apabila ada persamaan A log X itu sama dengan A log Y, maka bisa dipastikan bahwa X ini pasti akan sama dengan nilai Y-nya, ya. Jadi X sama dengan Y. Kemudian kalau ada lagi yang ke-8, ini A pangkat N, jadi bilangan pokoknya ini suatu bentuk perpangkatan. Kemudian bilangan yang dilogaritmakan juga merupakan bentuk perpangkatan seperti ini, X pangkat M. Jadi pangkatnya ini bisa kita ambil ini sebagai pembilang M, ya. Kemudian N ini sebagai penyebut, ya. N. Jadi M dibagi N dikalikan A log X. Kemudian yang ke-9, bila ada bentuk A log B per C itu sama dengan min A log C per B, ya. Jadi ini bilangan yang dilogaritmakan ini merupakan bentuk pembagian, maka bisa dibalik, ya, bisa dibalik dengan syarat ini menjadi bernilai negatif, ya, bernilai negatif seperti itu. Kemudian juga yang selanjutnya, bagaimana dengan bentuk fungsi logaritma? Pada prinsipnya sama dengan bentuk fungsi eksponen, ya. Fungsi logaritma ini bisa kita lihat bentuk umum fungsi logaritma adalah Y atau fx sama dengan A log X, ya, A log X, yang merupakan inverse dari, ya, yang merupakan inverse dari bentuk perpangkatan, yaitu fx itu adalah A pangkat X, ya, A pangkat X. Jadi A pangkat X itu sama juga menjadi A log X, ya, bahwa A pangkat X itu sama juga bilangan dengan bilangan pokok A, ya. Kemudian dilogaritmakan, bilangan yang dilogaritmakan itu adalah X. Ya, jadi ini bilangan pokok, pangkat menjadi bilangan yang dilogaritmakan seperti ini. Kemudian untuk contoh dari permasalahan logaritma, di sini misalnya diketahui log 2 itu adalah 0,301 dan log 3 itu adalah 0,477, ya. Tentukan nilai log 16 dan yang B log akar 15. Kita lihat penyelesaiannya, log 16 itu sama juga menjadi 2 log 4. Kenapa 2 yang diambil? Karena di sini nilai log 2 sudah diketahui, ya. Menjadi log 2 pangkat 4. Nah, pangkat di sini bisa menjadi konstanta yang maju ke depan sebagai pengali, ya, sebagai pengali menjadi 4 log 2, ya. Log 2 itu menjadi 0,301 sehingga dikalikan menjadi hasilnya 1,204, ya. Ini adalah nilai dari log 16. Kemudian yang B juga sama saja, log akar dari 15, artinya log 15 pangkat setengah. Ya, pangkat setengah ini kita majukan ke depan. Kemudian 15 itu bisa kita uraikan menjadi 3 dikalikan 10, 30 dibagi 2. Kenapa? Karena ini nanti nilainya bisa kita uraikan sesuai dengan sifat-sifat yang ada, ya. 3 kali 10 ini menjadi penjumlahan, menjadi log 3 ditambah log 10. Kemudian yang pembagi ini menjadi min log 2, ya.
min log 2. Sehingga log 3 itu diketahui dalam soal, ya, yaitu 0,477. Kemudian log 10. Log 10, logaritma yang bilangan pokok tidak dituliskan, ini sama artinya bilangan pokoknya juga 10. Maka 10 log 10 itu bernilai 1. Kemudian dikurangi log 2. Log 2 itu 0,301, ya. Sehingga kita operasikan, ya, kemudian dikalikan dengan setengah, maka hasilnya adalah 0,588. Ini adalah hasil dari logaritma akar 15. Kemudian yang berikutnya ke persamaan logaritma, ya. Di persamaan logaritma ini bisa kita lihat beberapa bentuk. Bentuk yang pertama adalah bilangan pokok A, kemudian logaritma dari fx sama dengan bilangan pokok A logaritma dari P. Jadi kalau bilangan pokok ini sama-sama A di sini, maka fx ini sama dengan P, ya. Jadi fungsi x ini akan sama dengan P. Bentuk yang kedua, kalau bentuknya A log fx sama dengan A log gx, ya. Bilangan pokok sama-sama A, sehingga fx ini sama dengan gx. Kemudian bentuk yang ketiga, misalnya di sini dituliskan A log fx sama dengan B log fx. Bilangan yang dilogaritmakan di sini sama-sama fx dengan bilangan pokok yang berbeda, di sini A dan di sini B, maka fx ini sama dengan 1. Jadi langsung saja ambil fx-nya, itu bernilai 1. Nah, bentuk yang ketiga, kalau bentuk ini merupakan bentuk dari atau identik seperti fungsi kuadrat, ya, di sini A kali A log x kuadrat ditambah B kali A log x plus C sama dengan 0, maka ini bisa diubah ke dalam bentuk penyelesaian dari persamaan kuadrat. Ya, kita lihat contohnya di sini. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan logaritma yang pertama atau yang A, 2 log 3x min 1 sama dengan 3, ya. Kemudian kita lihat di sini 2 log 3x min 1 sama dengan 3, maka bisa kita ubah terlebih dahulu 3 ini menjadi 2 log 2 pangkat 3. Kenapa kita ambil 2 log 2? Ya, karena di sini di persamaan yang sebelah sini adalah 2 log. Maka di sini juga kita ambil 2 log, sementara di sini 2 ini tidak mempengaruhi nilai. Sama artinya ini nilainya dengan 3. Sehingga hasilnya adalah 2 log 3x min 1 sama dengan 2 log 8. Nah, kalau di sini sudah sama 2 log, ini juga 2 log, maka bisa kita ambil fungsinya saja, yaitu 3x min 1 sama dengan di sini 8, ya. Sehingga nilai x adalah 3. Sehingga bisa kita peroleh penyelesaian dari 2 log 3x min 1 sama dengan 3 itu adalah hasilnya 3. Kemudian contoh yang berikutnya, seandainya bentuknya seperti ini. Log kuadrat x min 2 log x sama dengan 24, ya. Di sini bisa kita lihat di sini adalah log x, di sini juga log x. Sehingga log x ini bisa kita misalkan sebagai A, ya, sebagai A. Sehingga yang ini A, ya, A kuadrat. Kemudian ini log x menjadi 2A min 24 sama dengan 0, ya. Karena di sini 24 kalau pindah ruas menjadi min 24. Sehingga bisa kita faktorkan menjadi A plus 4 dikalikan A min 6 sama dengan 0. Sehingga A di sini adalah min 4.
dan A yang satunya adalah 6. Kemudian kita lihat, karena yang kita cari bukan A ya, A itu tadi hanya sekedar pemisalan yaitu log X, maka kita kembalikan lagi ke awal. Ya, kita kembalikan ke awal menjadi log X sama dengan min 4. Log X itu adalah log 10 pangkat min 4 ya. Ingat, kalau tidak ditulis artinya di sini bilangan pokoknya adalah 10. Sehingga menjadi sini sudah sama ya. Ini sudah sama sehingga bisa kita ambil bilangan yang dilogaritmakan saja, yaitu X sama dengan 10 pangkat min 4. Ya, kemudian yang satunya juga kita kerjakan juga. Log X sama dengan 6. Log X sama dengan 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Ya, ini sama juga log 10 pangkat 6 maksudnya. Ya, log 10 pangkat 6, sehingga lognya bisa kita hilangkan menjadi X sama dengan 10 pangkat 6. Ya, sehingga penyelesaian dari persamaan logaritma log kuadrat X min 2 log X min 24 itu nilainya adalah 10 pangkat min 4 dan 10 pangkat 6. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat bagaimana untuk bentuk pertidaksamaan logaritma. Sama seperti dengan eksponen ataupun perpangkatan, di dalam pertidaksamaan logaritma ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Khususnya di bilangan pokoknya ya, di bilangan pokoknya di sini adalah bilangan pokok A ya. Yang pertama, untuk bilangan pokok A itu lebih besar dari 1. Jika A log Fx lebih besar atau sama dengan A log Gx, maka nilai Fx ya, nilai Fx itu lebih besar daripada Gx. Dan Fx serta Gx ini harus lebih besar daripada 0. Ya, kalau lebih kecil daripada 0 itu tidak akan terdefinisi. Begitu juga yang berikutnya. Jika A log Fx itu lebih kecil daripada A log Gx, maka di sini juga Fx itu tetap lebih kecil daripada Gx ya. Sama seperti tadi bahwa Fx dan Gx juga harus lebih besar daripada 0. Ini kalau nilai dari bilangan pokoknya atau nilai A itu lebih besar daripada 1. Selanjutnya bagaimana untuk bilangan pokok A itu lebih kecil dari 1 tapi lebih besar daripada 0 atau bernilai pecahan? Maka bisa kita lihat di sini, jika A log Fx lebih besar atau sama dengan A log Gx, maka Fx ini adalah lebih kecil daripada Gx ya. Dengan syarat Fx dan Gx itu juga lebih besar daripada 0. Sebaliknya, jika A log Fx itu lebih kecil daripada A log Gx, maka Fx itu menjadi lebih besar ya, lebih besar daripada Gx-nya itu sendiri, dengan syarat Fx dan Gx itu juga lebih besar daripada 0. Nah, ini merupakan syarat mutlak ya, bahwa Fx dan Gx itu lebih besar daripada 0, sehingga nanti nilainya akan terdefinisi atau ada nilainya. Seandainya lebih kecil daripada 0, maka itu tidak akan terdefinisi. Ya, kita lihat contohnya. Ya, kita lihat di sini contoh yang ada. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma. Ya, di sini ada pertidaksamaan 2 log dari X kuadrat plus 5X plus 6.
itu lebih besar daripada 1. Maaf, saya ulangi. 2 log X kuadrat plus 5X plus 6 lebih besar daripada 1. Kita selesaikan ya penyelesaiannya, bahwa 2 log X kuadrat plus 5X plus 6 lebih besar daripada 1. Nah, kemudian 1 ini kita ubah menjadi bentuk logaritma, ya, menjadi 2 log 2, ya. Sehingga di sini X kuadrat plus 5X plus 6 lebih besar daripada 2, ya, karena ini bilangan pokoknya tadi sudah sama, 2 dengan 2, sehingga logaritmanya bisa kita hilangkan, ya. Kemudian sementara kita ubah ke persamaan, nanti setelah ini 2 kita pindahkan ke sebelah kiri, ya, menjadi X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0, ya, seperti itu. X kuadrat plus 5X plus 5X plus 4 sama dengan 0, sama dengan 0, ya. Kemudian ini kita faktorkan, ya, kita faktorkan. Kita faktorkan, jadi nilainya itu adalah 4 dan 1. 4 dan 1, ya, sama-sama nilainya plus. Di sini plus, di sini plus juga. Sehingga X1-nya itu adalah min 4. Itu min 4, dan X2-nya itu adalah min 1. Ini adalah min 1, ya. Sehingga di sini pembatasnya adalah min 4, di sini batasannya adalah min 1. Kemudian di sini bisa kita uji, tapi di antara min 4 dan min 1 kan tidak ada 0, maka kita ambil 0 yang di sebelah sini, kita ambil 0 di sini, ya, kita masukkan ke sini. 0 kuadrat 0 ditambah 5 kali 0, 0 plus 6. Jadi 6 lebih besar daripada 2, ya. 6 lebih besar daripada 2, ini memenuhi, ya. Ini memenuhi. Dan sebaliknya di wilayah ini juga memenuhi syarat. Yang di sini tentu kalau kita cek, ya, kita masukkan sebagai nilai X, tentu di sini tidak memenuhi syarat. Nah, kemudian di dalam bentuk logaritma masih ada syarat lain agar terdefinisi, yaitu fungsinya di sini ini harus lebih besar daripada 0, ya, harus lebih besar daripada 0, sehingga kita selesaikan menjadi X kuadrat plus 5X plus 6 lebih besar daripada 0, atau X kuadrat plus 5X plus 5X plus 6 sama dengan 0, ya, sama dengan 0, ya, supaya bisa difaktorkan. Di sini X, di sini X, ya, sama dengan 0. Faktor dari 6 itu adalah 3 dan 2. 3, 2, dan sama-sama plus di sini. Sehingga X1-nya adalah min 3. Min 3. Dan X2-nya adalah min 2. Ini adalah min 2. Ya, sehingga di sini batasannya adalah min 3 dan min 2, ya.
Sama juga kita uji dengan angka 0, 0 keberadaannya di sini ya. Kita ujikan ke sini untuk menggantikan nilai dari X di sini. Jadi 0 kuadrat 0 ditambah 5 kali 0, 0, bahwa 6 itu lebih besar daripada 0. Jadi karena di sini memenuhi, maka nilainya di sini adalah terpenuhi atau dibuat plus. Ya, sebaliknya di antara min 3 dan min 2 ini tidak terpenuhi. Nah, untuk menentukan batasannya dari kedua garis bilangan ini, kita ambil di mana letak yang semuanya memenuhi ya. Letak yang memenuhi adalah di sini. Artinya yang lebih kecil daripada min 4 dan yang lebih besar ya daripada min 1 ya, di sini letaknya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil daripada min 4 yang belah sini ya, atau X lebih besar daripada min 1 yang di sebelah sini ya. Contoh yang berikutnya kita lihat kalau bilangan pokoknya pecahan ya. Bilangan pokoknya pecahan di sini setengah log X kuadrat min 5X plus 4 lebih besar daripada min 2. Nah, karena di sini bilangan pokoknya pecahan, min 2 kita ubah dulu menjadi bilangan pokoknya juga setengah log 4. Nah, silakan ini bisa dikreasikan dari mana diperoleh menjadi setengah pangkat diperoleh dari kenapa min 2 menjadi setengah log 4 ya. Selanjutnya karena bilangan pokok ini setengah ya, di sini setengah log ini kan bisa dicoret dulu sementara menjadi X kuadrat min 5X plus 4. Nah, di sini tanda lebih besar. Tanda lebih besar ini menjadi lebih kecil ya daripada 4. Kemudian X kuadrat min 5X lebih kecil daripada 0. Kemudian kita buat persamaan. X kuadrat min 5X sama dengan 0. Sama dengan 0. Kemudian difaktorkan ya menjadi X kalikan X min 5. X min 5 sama dengan 0. Sehingga X1 nya 0 ya, X1 nya itu 0. Kemudian X2 nya adalah 5. X2 nya itu 5. Ya, seperti ini. Jadi 1 sebagai batas bawahnya, 5 sebagai batas atasnya. Kemudian kita uji ya, misalnya kita gunakan angka min 1 ya, min 1 kita masukkan di sini, min 1 kuadrat jadi 1, kemudian 5 min 5 kalikan min 1 5, jadi 6 ya. 6 itu lebih kecil daripada 0, tentu di sini tidak terpenuhi ya. Di sini pasti juga tidak terpenuhi. Yang terpenuhi adalah di antara 0 dan 5 di sini ya. Kemudian syaratnya juga harus kita ikuti bahwa fungsinya ini harus lebih besar daripada 0 ya, fungsinya ini. Jadi X kuadrat min 5X plus 4 lebih besar daripada 0. Kemudian kita faktorkan X min 1, X min 5 itu lebih besar daripada 0 ya. Sehingga X itu lebih kecil 1 dan X lebih besar daripada 4 ya. Nah, kita ujikan di sini. Kalau kita ganti 0 ya, misalnya 0 di sini, kita masukkan 0. Kita masukkan 0 di sini. 0 kuadrat 0 dikurangi 5 kali 0 itu 0, maka 4 lebih besar daripada 0. Itu benar. Berarti di wilayah ini dia akan terpenuhi
ya, di wilayah ini akan terpenuhi. Sebaliknya di antara 1 dan 4 ini tidak terpenuhi. Nah, maka daerah yang memenuhi atau wilayah yang dibatas-batasi oleh pembatasan tadi yang akan memenuhi adalah di antara 0 dan 1 di sini ya, di kedua garis bilangan terpenuhi semua, dan di antara 4 dan 5 di sini ya, di antara 4 dan 5 di sini juga terpenuhi. Sehingga himpunan penyelesaian atau penyelesaian dari bentuk logaritma di soal ini menjadi X di mana 0 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 1 ya. Jadi ini adalah wilayah yang di sini. Kemudian yang satunya lagi 4 lebih kecil daripada X lebih kecil daripada 5, yaitu wilayah yang ada di sini ya. Itu adalah bentuk dari penyelesaian dari soal logaritma yang ini, yaitu setengah log X kuadrat min 5X plus 4 lebih besar atau sama dengan min 2. Demikian yang bisa saya sampaikan berkenaan dengan materi eksponen atau perpangkatan maupun logaritma. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih.